kembali lagi di channel Anissa Fikri. Di video kali ini aku mau ngasih tahu kamu tentang hal-hal yang perlu kamu lakukan sebelum mulai ngekos. Yang pertama, survei lokasi. Kenapa sih survei lokasi ini penting? Kamu perlu memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama, jarak dari kosan ke kantor atau kampus kamu. Lalu yang kedua, letak warung nasi, warteg, atau rumah makan lainnya. Yang ketiga, klinik 24 jam atau apotek. Jadi, yang pertama itu, kamu perlu memastikan jarak antara kantor ke kosan ataupun kampus ke kosan kurang dari 1 km. Ini berguna untuk efisiensi waktu kamu. Jadi, waktu kamu tuh nggak habis di perjalanan dan ongkos kamu itu bisa kamu tabung. Oke? Lalu yang kedua, ini penting banget karena yang namanya pertama kali ngekos, kamu tuh bakal mengalami yang namanya susah makan, alias nggak mood makan kalau nggak ada temennya. Jadi alangkah baiknya kalau kosan kamu itu dekat dengan warung nasi, warteg ataupun warung makan. Jadi kamu lebih mudah untuk beli makan kalau misalkan kamu lagi sibuk-sibuknya kerja atau kuliah. Lalu yang ketiga, ini penting banget karena anak kosan itu rentan banget namanya sakit. Ya, karena jauh dari orang tua, jauh dari rumah, itu kan biasanya pasti ada kayak sakit mah karena kurang makan. Terus yang kedua, kamu bisa aja tiba-tiba flu gitu, jadi kamu lebih mudah untuk beli obat atau konsultasi ke dokter. Lalu hal kedua yang perlu kamu perhatikan adalah survei lingkungan. Jadi di survei lingkungan ini kamu memperhatikan cuacanya. Gimana di sana? Dingin, sejuk, atau panas? Ini mempengaruhi barang-barang yang perlu kamu beli di kosan kamu. Misalnya, kalau panas berarti kamu perlu untuk beli kipas angin. Kalau misalkan sejuk, kamu perlu bawa selimut yang lebih tebal, seperti itu. Lalu yang kedua, selain cuaca, adalah udaranya. Jadi bisa aja cuacanya itu sejuk, tapi udaranya kurang sehat. Kalau misalkan aku waktu itu kuliah di Jatinangor, cuacanya tuh sejuk banget, tapi kualitas udaranya kurang baik karena banyak truk-truk yang lewat sehingga banyak debu bertebaran. Seperti itu. Jadi aku perlu untuk pakai masker setiap hari keluar rumah. Bahkan ini sebelum pandemi aku udah selalu pakai masker setiap kali keluar kosan maksudku. Nah, lalu yang ketiga, pastikan lingkungan di sekitar kosan kamu, baik kamu lagi kuliah atau kerja, itu adalah lingkungan yang sehat, alias sehat secara sosial maupun secara kebersihannya. Karena kamu kan ngekos itu dalam jangka waktu yang berminggu-minggu atau berbulan-bulan alias jangka waktunya lama. Jadi pastikan lingkungan kamu nyaman untuk kamu tinggali. Selain di rumah kamu, kos itu adalah rumah kedua kamu. Lalu yang terakhir, ini yang ketiga dan paling penting adalah siapin mental. Ingat ya, siapin mental. Kenapa siapin mental itu penting? Karena kalau kos itu sendirian, apalagi kalau misalkan kamu biasanya manja sama keluarga, itu kamu bakal merasa kesepian banget. Itu pengalaman aku. Lalu yang kedua, kamu siapin diri untuk recharge energi kamu. Kamu perlunya apa? Biasanya, kalau aku sebagai anak introvert, aku itu naikin energi aku dengan cara nulis. Ya, nulis diary, nulis cerita, atau segala macam. Jadi aku mencurahkan isi hati aku atau kegundahan aku tuh lewat nulis. Jadi aku sedia buku dan alat tulis. Itu bukan untuk kuliah, bukan untuk kerja, tapi untuk curhatan isi hati aku. Nah, kalau misalkan kamu kayak gimana? Kalau kamu tipikal orang yang nggak bisa untuk sendirian, terus abis gitu gampang gelisah kalau sendiri, cari teman, ajak teman untuk ngekos bareng, kayak gitu. Lalu yang paling penting dalam menyiapkan mental untuk ngekos itu adalah yakin kalau misalkan kamu gak akan pernah sendirian. Kalau Allah atau Tuhan kamu itu selalu bersama kamu. Jadi kamu gak akan merasa sendirian, kamu akan merasa lebih survive di dalam kosan. Cie, kayak pesan moral banget ya. Pokoknya itu aja. Kalau misalkan kamu mau tanya yang lainnya, langsung komen aja di bawah. Dan sharing juga ya persiapan apa aja yang kamu lakuin sebelum mulai ngekos. Bye!